Lause Alim. Lause Alim main terus Lause. Kita ganggu aja Lause Alim ya, oke? 1, 2, 3. Lause Alim. Hei, Main aja terus Lause. ada apa sih? Masih game. Main apa itu Lause? Ini kok. Nggak usah, itu mau mengincar jam ini habis gini mau dapat bentar. Benar Lause. Lause. Ya. Bentar. Omong-omong kalian kok pakai baju kembar warna merah lagi? Lause Alim lupa ya. Ini Ada. kan suasana Natal Lause. Oh iya ya, ini kan bulan Desember. Lause kok lupa terus main game aja Lause. Iya, kebanyakan main game loh ini. Iya, makanya adik-adik di rumah jangan main game ya. Yuk, kita sebentar lagi sudah waktunya mau ibadah sekolah minggu. Hari ini Lause Maria yang akan mengiringin kita ya. Oke Lause. Oke, bye-bye. Nah, Lause Alim, Iya. dari tadi kita belum menyapa adik-adik yang ada di rumah. Yuk, kita sapa dulu yuk. 3, 2, 1. Hai adik-adik. Kembali bersama saya, Lause Alim dan sebelahnya Lause Mary di Sekolah Minggu Online GKA Trinitas. Oh ya adik-adik, kita kan sudah sampai di bulan Desember, bulan terakhir di tahun 2020. Nah adik-adik, ingat gak Desember itu kita identik dengan event apa? Pastinya Natal nih Lause yang Benar pasti kita sekali. nanti-nantikan setiap tahunnya. Benar sekali. Tapi Lause, ngomong-ngomong Natal sendiri itu kita ngerayain apa sih sebenarnya? Natal itu kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus di dunia. Itu ya. Ya. Udah tahu sih Lause, karena kan di kalender tuh tanggalannya merah, tulisannya kelahiran Yesus Kristus. Nah, tapi kenapa sih kelahiran Yesus Kristus harus kita rayain? Nah, maka dari itu adik-adik, mari kita ikuti ibadah hari ini. Oke Lause. Kalau gitu kita mau puji-pujian dulu nih ya. Oke, Yuk. mari kita nyanyikan lagu pujian pertama. Dia lahir untuk kami. Yuk adik-adik kita semua bangkit Yuk, adik-adik. berdiri yuk. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Kita nyanyikan sekali lagi teman. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih Engkau telah memberikan waktu untuk kami untuk bisa beribadah, yaitu ibadah sekolah minggu GKA Trinitas di siang hari ini.
Kiranya Tuhan Yesus, Engkau berkati kami, anak-anak-Mu, untuk mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap berdoa. Amin. Amin. Lause Alim, Ya. tadi kan Lause bilang kalau Tuhan Yesus itu lahir ke dunia nih ya. Benar. Lause sebenarnya Tuhan Yesus tuh lahir ke dunia buat apa sih? Nah, Tuhan Yesus lahir untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia. Oh gitu ya Lause. Wah, benar. berarti itu kabar sukacita untuk kita semua dong. Jelas, itu kabar sukacita untuk seluruh umat manusia. Adik-adik, kalau gitu kita harus bersukacita menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Yuk kita ajak ke teman-teman semua untuk memujikan Hai Dunia Gembiralah. Gembiralah. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur. Yuk adik-adik kita nyanyikan bahasa Inggrisnya ya. To the world the Lord is come, the earth receive the King. Let every heart prepare Him who, and heaven nature sing, and heaven nature sing, and heaven nature sing. Satu kali lagi. Joy to the world, the Lord is come, let earth receive the King. And every heart prepare Him who, heaven nature sing, and heaven nature sing, and heaven nature sing. Tuhan Yesus kita dong. Oke adik-adik, mari kita persiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita nyanyikan lagu pujian firman di dalam palungan. Menerima firman Tuhan hari ini. Kasihnya seperti sungai, kasihnya
seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Janjinya seperti sungai, janjinya seperti sungai, janjinya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, janjinya seperti sungai di hatiku. Loh, janji siapa yang sehebat itu? Hai Nono, kamu nggak tahu ada janjinya Tuhan yang sangat hebat, yang seperti sungai dan hujan sekalipun di musim kemarau loh. Masa? Loh, kamu gak percaya? Kita itu sekarang malah mau merayakan kelahiran Yesus Kristus, anak Daud yang dijanjikan sebagai juru selamat. Nana, Natal ini kan kita merayakan kelahiran anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Kok kamu bilang anak Daud sih, Nah? Aduh, iya. Yesus Kristus sang anak Allah itu sebagai manusia, dia juga disebut sebagai anak Daud. Kok bisa sih? Halo, masa kamu gak percaya sih? Susah jelasinnya, angel wes. Mending kita dengerin aja deh sama-sama firman Tuhannya ya. Ya, ayo. Oke, kita dengerin sama-sama ya teman-teman. Hai adik-adik, selamat siang, selamat hari Minggu. Yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh kembali akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Tuhan tolong supaya setiap kami diberikan konsentrasi yang baik dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, tolong Lause yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati juga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita Yesus yang dijanjikan sebagai keturunan Daud. Dia adalah anak Daud dan dia juga adalah anak Allah. Bagaimana ya ceritanya? Yuk sama-sama kita lihat. Di kota Nazaret, di daerah Palestina, tinggallah seorang pemuda yang bernama Yusuf. Ia keturunan bangsawan, yaitu keturunan Raja Daud. Meskipun begitu, ia anak keluarga yang sederhana, tetapi hatinya selalu senang. Karena seperti nenek moyangnya, Raja Daud, ia percaya kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Yusuf pun hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan. Yusuf bertunangan dengan seorang perempuan yang bernama Maria, yang juga tinggal di kota Nazaret. Maria juga seorang gadis yang sangat mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Tuhan pun mengasihi Maria. Ia mempunyai rencana yang indah sekali untuk hidup Maria. Tetapi Maria belum mengetahuinya. Karena itu Allah mengutus seorang malaikat supaya ia menyatakan rahasia itu kepada Maria. Suatu hari, ketika Maria sedang duduk di rumah seorang diri, tiba-tiba terdengar suara yang memberi salam. Salam, hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau.
Maria mengangkat kepalanya karena merasa agak terang di dalam kamarnya. Tampak seorang malaikat berdiri di dekatnya. Maria belum pernah bertemu dengan seorang malaikat. Ia agak terkejut dan menjadi bingung. Dia sangat ketakutan. Tetapi malaikat itu terus berbicara. Jangan takut, hai Maria. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Ia akan menjadi seorang raja seperti bapa leluhurnya, Raja Daud. Tetapi bukan seperti Daud yang sudah meninggal. Yesus akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Maria mendengar kata-kata malaikat dengan heran. Memang dia sudah tahu bahwa akan ada seorang raja yang akan memerintah untuk selama-lamanya. Tetapi apakah betul Maria akan menjadi ibunya? Maka ia bertanya kepada malaikat, "Mana mungkin? Saya belum bersuami." Dan malaikat menjawab, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anakmu akan disebut anak Allah. Mendengar hal itu, Maria menjadi tenang. Keraguan-raguannya hilang. Ia percaya kepada perkataan malaikat itu meskipun ia tidak mengerti. Maria hanya menjawab, "Saya adalah hamba Tuhan. Jadilah pada hamba seperti yang engkau katakan." Lalu malaikat itu pergi meninggalkan Maria dan kembali ke surga. Setelah kunjungan malaikat kepadanya, Maria pergi mengunjungi Elisabet, saudara sepupunya yang tinggal di pegunungan. Ia menceritakan segala sesuatu yang terjadi atas dirinya kepada Elisabet. Waktu Maria kembali ke Nazaret, tunangannya Yusuf menjadi heran. Sebab ia melihat Maria hamil dan menantikan seorang bayi. Padahal mereka belum hidup sebagai suami istri. Sehingga Yusuf mulai berpikir bahwa lebih baik ia tidak mengambil Maria sebagai istrinya. Namun pada suatu malam ketika Yusuf tertidur, malaikat itu berbicara kepada Yusuf dalam mimpinya. Hai Yusuf, anak Daud, janganlah engkau khawatir untuk menerima Maria sebagai istrimu. Karena anak yang di dalam kandungannya datang daripada Allah. Nanti, kalau anak laki-laki itu sudah lahir, kau harus menamainya dia Yesus, karena ia akan melepaskan manusia dari segala dosa mereka. Sekarang Yusuf mengerti dan hatinya menjadi tenang. Ia pergi dan menerima Maria dalam rumahnya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Sebab ia tahu bahwa anak yang dikandung Maria berasal dari Roh Kudus. Yusuf pun bersuka cita dan menemani Maria dalam menantikan kelahiran bayi Yesus Kristus. Wah, adik-adik, jadi seperti itu. Yesus Kristus disebut sebagai anak Daud yang dijanjikan. Kenapa? Karena waktu dulu, waktu Raja Daud itu masih hidup, ketika dia masih menjadi seorang raja, Allah sendiri menjanjikan kepada Raja Daud bahwa nanti keturunanmu lah yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Nanti keturunan Raja Daud akan menjadi raja yang kerajaannya tidak akan pernah berakhir sepanjang zaman.
Jadi adik-adik, kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu tidak hanya diceritakan di perjanjian baru, tapi juga sudah dijanjikan sejak perjanjian lama. Oke adik-adik, semua sudah mengerti ya? Wah, ternyata gitu ya. Baru tahu loh aku nah. Yaps, karena kamu sudah tahu, jadi yuk sekarang aku ngajakin kamu sambil hafalkan ayat firman Tuhan sama teman-teman yang di rumah ya. Hah? Ngapalin? Males ah. Loh, jangan males, karena setiap kita menghafal firman Tuhan itu kita bukan hanya menghafal, tapi kita juga belajar. Udah aku bacain, nanti kamu ikutin ya. Ya, oke deh. Oke, teman-teman, ayat hafalan kita terambil dari Matius 21 ayat 9. Kita baca sama-sama ya, kamu ikutin aku loh No. Siap nah. Matius 21 ayat 9. Matius 21 ayat 9. Hosana bagi anak Daud. Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Oke, sekali lagi ya, aku nggak putus-putus nih No. Kamu ikutin ya. Siap nah. Matius 21 ayat 9. Matius 21 ayat 9. Jangan diikutin dulu. Oh gitu. Iya. Matius 21 ayat 9. Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Matius 21 ayat 9. Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Wah, sip kamu No. Sip dong. Teman-teman di rumah jangan lupa dihafalin ya ayat hafalannya. Oke, hafalin juga ya kayak Nono. Siap. Dah, yuk kita mau selesai nih firman Tuhannya, kita berdoa ya. Oke, yuk tutup matanya. Good. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga Tuhan, terima kasih pada hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan Yesus yang akan kami rayakan kelahirannya adalah Tuhan yang dijanjikan bahwa dari keturunan Daud akan membawa kebebasan bagi setiap kami dari belenggu dosa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan segenap diri kami. Biarlah kami boleh mempersiapkan hati kami menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan sekarang waktunya kita mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Adik-adik udah siap yang di rumah? Nah adik-adik boleh minta tolong papa mama untuk transfer ke rekening gereja GKA Trinitas, atau bisa juga adik-adik kumpulkan di sebuah amplop. Nanti kalau papa mama ke gereja, adik-adik boleh titipkan ya. Yuk Lose, kita mau memujikan lagu persembahan. Apa Lose? In Excelsis Deo. Ya, dari pulau dan benua. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita pujikan lagu ini. Lagu pujian semua
sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk berkat yang Engkau berikan untuk kami dan keluarga. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh memberikan sebagian kecil dari apa yang kami miliki. Kiranya Tuhan yang memberkati persembahan ini, supaya persembahan ini boleh berguna untuk pelayanan di gerejamu dan boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Namun sebelumnya kita akan sama-sama memohon doa berkat yang akan dipimpin oleh Pendeta Ruslan. Sebelum itu, yuk sama-sama kita pujikan Bapa terima kasih. Anak-anak sekalian, hari ini kalian sudah mendengar cerita tentang siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan kita semuanya. Tapi dia datang ke dunia menjadi bayi, menjadi anak seperti anak-anak sekalian. Untuk apa? Tuhan Yesus menebus kita, ya, mati lalu dia bangkit. Nah anak-anak sekalian, kalian mesti percaya Tuhan Yesus di dalam hati. Sekarang Pak Ruslan akan menyampaikan berkat untuk anak-anak semua dalam sikap doa. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, dan bimbingan dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak sekalian. Tuhan memberkati kalian semuanya. Oke adik-adik, hari ini kita sudah selesai loh ibadahnya. Tapi kita ada pengumuman gak hari ini? Oh ya, Lause mau mengucapkan selamat datang buat yang baru bergabung ya. Buat adik-adik di rumah yang baru bergabung. Dan Lause mengingatkan ibadah online kita setiap hari Minggu di jam 11 siang. Iya, dan Lause kita kan udah ada di bulan Desember nih. Ya, benar. Tentunya kita akan ada perayaan Natal Sekolah Minggu. Di tanggal berapa Lause? Kapan ya Lause? Wah ini udah minggu kedua. Kurang 1 minggu lagi Lause kita akan merayakan Natal Sekolah Minggu. Jadi tanggal berapa Lause? Oh ya, tanggal 20 Desember. Ya adik-adik di rumah jangan lupa ya, kita akan bersama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus tanggal 20 Desember jam 11. Iya. Oke, so adik-adik siapkan diri kalian yang terbaik untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Betul. Oke, Lause selesailah sudah ibadah kita hari ini. Untuk itu yuk kita mau tutup ibadah hari ini dengan kita memujikan Dari Pulau dan Benua.